Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Alhamdulillah alamin, nasta'inu ala ummatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Puji syukur mari kita teruskan pada tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang kita semoga kita bisa di akhir hayat nanti. Dari saya, dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Ilham Nur Hidayat dengan NIM 74 dan Anissa Fitriani NIM 71, tentang hadis pernikahan mahram, yaitu hadis yang berbunyi la yujma'u bainal mar'ati wa akhwatiha wala bainal mar'ati wa khaliyatiha muttafaq alaih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu melarang pernikahan mahram. Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuannya. Ya, jadi tahrir hadis tersebut itu sudah disepakati hadis dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang sahih karena tidak ada seorang pun yang mencela akan rawinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri yang melarang pernikahan mahram, dan hadis ini tetap sahih yang mutlak. Sarah hadis ini dikutip dari kitab Bulughul Maram dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis nomor 1018, bahwa pernikahan mahram adalah semua orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Definisi mahram sendiri yang disebut dengan istilah muhrim, yaitu serapan dari kalimat bahasa Arab yang artinya mencegah, yang diharamkan atau dilarang. Pengertian mahram secara bahasa adalah secara istilah adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan atau dalam syariat Islam. Muslim di Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim. Sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrim artinya orang yang mengenakan ihram atau tahapan awal seorang menunaikan haji atau umroh. Dalam ibadah haji atau umroh sebelum bertahalul. Sedangkan kata mahram artinya lawan jenis yang tidak boleh dinikahi dalam permasalahan nikah, dan lawan jenis yang tidak dapat membatalkan wudhu ketika bersentuhan dalam permasalahan bersuci. Dua orang yang punya hubungan mahram diperbolehkan menyentuh satu sama lain, baik bersalaman atau lainnya. Contoh sedang menikah. Untuk lanjutannya akan disampaikan oleh saudara Anissa Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang dasar hukum mahram. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 berfirman bahwa diharamkan atas kamu atau mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri anak kandungmu atau menantu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Pengelompokan mahram. Mahram terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mahram mubad, adalah golongan yang mahram tidak boleh dinikahi selama-lamanya.
Dan mahram mu'aqqad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja, dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal. Mahram karena keturunan. Yang pertama, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun perempuan. 2. Anak perempuan atau putri, cucu perempuan, dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan, kakak atau adik, seayah atau seibu. Yang keempat, saudara perempuan, bapak atau bibi, saudara perempuan kakek atau bibi orang tua, dan seterusnya ke atas baik sekandung. 5. Saudara perempuan ibu atau bibi, saudara perempuan nenek atau bibi orang tua, dan seterusnya ke atas baik sekandung. 6. Saudara putri saudara perempuan atau keponakan, sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya, dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun jalur wanita. Yang ketujuh, putri saudara laki-laki atau keponakan, sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya, dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita. Seluruh perempuan saudara adalah mahram terkecuali perempuan yang masuk di bawah mulai dari anak paman atau bibi yang biasa disebut sepupu, dari anak paman atau bibi yang biasa disebut sepupu dari ibu sampai ke bawah. Mahram karena pernikahan. Pertama, istri dari bapak atau ibu tiri, istri kakek, dan seterusnya ke atas. 2. Istri anak atau menantu, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. 3. Ibu mertua, ibunya nenek, dan seterusnya ke atas. 4. Anak perempuan istri dari suami lain atau anak tiri jika sudah sang ayah tiri sudah berhubungan badan dengan istrinya atau ibu tiri sudah berhubungan badan dengan suaminya. 5. Cucu perempuan istri baik dari keturunan Rabibah maupun dari keturunan Rabib. Anak lelaki istri dari suami lain. Mahram karena sepersusuan. 1. Perempuan yang menyusui dari ibunya. 2. Anak perempuan dari perempuan yang menyusui saudara atau persusuan. 3. Saudara perempuan dari perempuan yang menyusui atau bibi persusuan. 4. Anak perempuan dari perempuan yang menyusui atau anak dari saudara persusuan. 5. Ibu dari suami dari perempuan yang menyusui. 6. Saudara perempuan dari suami dari perempuan yang menyusui. 7. Anak perempuan dari anak laki-laki dari perempuan yang menyusui atau anak dari saudara persusuan. 8. Anak perempuan dari suami dari perempuan yang menyusui. Mahram mu'aqqad. Pertama, kakak atau adik ipar, saudara perempuan dari istri. 2. Bibi atau ayah dan atau ibu mertua dari istri. 3. Istri yang telah bersuami dan istri orang non-Islam jika masuk Islam. 4. Perempuan yang telah ditalak 3 maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain. 5. Perempuan musyrik sampai ia masuk Islam. 6. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab atau laki-laki kafir. 7. Perempuan berzina sampai ia bertobat dan melakukan istibra atau pembuktian kosongnya rahim. 8. Perempuan yang sedang ihram sampai ia tahallul. 9. Perempuan yang disediakan istri kelima sedangkan masih memiliki istri yang keempat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.